Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rohadatul Aisy, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya mengambil tema dari makalah saya, yaitu komputer dan perangkat lunak. Komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri dari unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Cara kerja komputer dapat diawali dengan memasukkan data dari perangkat input. Lalu, data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai yang kita inginkan, dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Yang berikutnya ada komponen komputer. Komponen utama komputer adalah komponen yang harus ada pada sebuah sistem komputer. Karena apabila salah satu komponen tidak ada, maka sistem komputer pun tidak akan berjalan dengan semestinya. Komponen utama pada sistem komputer adalah yang pertama, hardware atau perangkat keras. Adalah komponen yang dapat diraba, dilihat, yang membentuk satu kesatuan. Nah, hardware sendiri secara garis besar terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, bagian input, yang terdiri dari beberapa alat masukan, yaitu keyboard, mouse, floppy disk drive, USB, flash disk, piranti optik, atau CD-ROM. Yang kedua yaitu piranti proses. Pada bagian ini umumnya peralatan yang membuat komputer itu harganya mahal. Nah, pada bagian pusat proses dinamakan CPU, Central Processing Unit, yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi ke peralatan output. Nah, piranti proses ini terdiri dari RAM, motherboard, proses, kartu VGA atau kartu video, dan sound card atau kartu suara. Yang ketiga, peralatan output. Output pada dasarnya dibedakan atas tampilan visual, output berupa suara, dan output berupa cetakan. Komponen yang kedua yaitu software. Software atau perangkat lunak adalah program-program komputer yang berfungsi untuk menjalankan suatu pekerjaan, dan program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Nah, software ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu sistem operasi, program utility, program aplikasi, program paket, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga yaitu brainware, adalah orang-orang yang menggunakan komputer. Nah, seperti sistem analis, programmer, operator, user, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu program aplikasi perkantoran. Nah, dalam dunia perkantoran, tentunya sebagian besar aktivitas pegawainya itu berada di depan komputer atau laptop. Nah, kali ini saya akan membagi sedikit pengetahuan tentang aplikasi yang sering digunakan dalam dunia perkantoran. Nah, beberapa aplikasi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Microsoft Office. Microsoft Office ini dikeluarkan oleh Microsoft dan dipakai untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kantor atau office work. Software yang satu ini masih terus disempurnakan dan fasilitasnya juga masih terus ditambah. Microsoft Office ini terdiri dari Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, dan Microsoft Office Outlook. Yang kedua yaitu OpenOffice. OpenOffice adalah software aplikasi perkantoran yang biasanya dipakai dalam sistem operasi Linux. Tapi sebenarnya, operasi Office ini bisa juga kita pakai pada sistem operasi Windows. OpenOffice dilengkapi dengan fitur yang hampir sama dengan Microsoft Office, yaitu
pengolah kata, spreadsheet, penyaji presentasi, dan fitur lainnya. OpenOffice ini terdiri OpenOffice Writer, OpenOffice Calc, OpenOffice Impress, dan OpenOffice Base. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.